Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman aku terkait cabut gigi bungsu nih, journey-nya ya. Jadi teman-teman, kenapa kamu perlu cabut gigi? Banyak banget alasan dan faktornya. Dan jangan pernah menunda cabut gigi bungsu ya teman-teman. Selagi masih sehat, selagi masih belum parah sakitnya, udah lekas cabut gigi bungsu aja, karena banyak banget dampak negatifnya, apalagi kalau dia tumbuhnya nggak sesuai dengan posisi ya, karena ada yang posisinya begini, ada yang posisinya begini, ada juga yang begini ya kan, macam-macam deh pokoknya. Nah kebetulan aku waktu itu begini posisinya, dia dapat posisi maksudnya posisinya pas, bagus, tapi gigi aku itu ini gigi, nah ini ketutupan daging separuh gitu loh, jadi cuman terlihat separuh aja, jadi nggak penuh. Dan itu untuk gigi yang pertama, ini sebelah kanan ya, yang numbuh itu sebelah kanan, terus kedua sebelah kiri. Nah ketika yang numbuh di sebelah kiri itu rasa sakitnya luar biasa. Kalau yang kanan mungkin kayak cuman sakit gigi aja. Terus kalau misalnya yang gigi yang sebelah kiri itu udah nggak bisa aku atasin lagi, dan sakitnya itu udah nggak bisa ditoleransi lagi. Ada di satu momen aku harus batal puasa karena gigi aku ternyata berdarah. Saran aku, kalau kamu udah tahu gigi bungsu kamu numbuh, please segera langsung urus, karena proses pengurusan cabut gigi bungsu itu nggak sebentar, karena prosesnya panjang. Dan kebetulan aku mengurus cabut gigi ini gratis alias BPJS ya nggak gratis banget sih, aku bayar ya kan, tapi aku merasa sangat terbantu banget dengan adanya BPJS kesehatan ini. Jadi langkah pertama yang aku lakukan adalah aku langsung ke vaskes pertama. Aku minta rujukan ke rumah sakit besar yang ada operasi cabut gigi atau dokter bedah mulut. Itu yang paling penting. Ketika aku sudah bertemu dengan vaskes pertama dan kebetulan aku rujuknya ke Hermina Mekarsari di Cilengsi, itu aku langsung rujuk ke dokter bedah mulut, dan aku harus call center dulu nih, nggak bisa langsung kucuk-kucuk kamu datang ya terus berobat langsung dilayani, nggak bisa. Kamu harus call center dulu. Kebetulan waktu itu bulan Februari, aku dapet jadwalnya itu pas lebaran. Aku waktu itu nggak ngecek tuh kalau ternyata pas jadwalnya aku itu pas lebaran. Akhirnya aku sebelum puasa itu, ketika aku sudah menyadari sebelum puasa, aku langsung ke Hermina Cilengsi untuk konfirmasi agar bisa diganti jadwal dan aku bisa tetap ketemu dokter. Dari bulan Februari, Maret, April aku baru bisa ketemu dokter. Itu aja udah cepet, karena setelah aku berobat ke dokter bedah mulut dan ketemu pasien lainnya, itu after aku udah cabut gigi sebelah kiri ya. Nah aku kan mau cabut gigi sebelah kanan, itu aku dengar keluhan pasien itu bahkan lebih lama, bisa 3 bulan bahkan 4 bulan. Jadi ini buat pengalaman teman-teman, jangan pernah menunda, selagi bisa langsung kerjakan, karena kita nggak tahu kondisi pasien yang ada saat itu, apakah lagi banyaknya atau lagi sedikit. Apalagi kalau musim hujan, kalau musim hujan itu nggak tahu kenapa banyak banget orang yang sakit giginya tuh muncul gitu ya, meningkat gitu. Nah itu ketika aku udah telepon call center, dapet jadwal, kemudian aku langsung bertemu dengan dokter Arianto. Aku big thanks banget ya sama dokter Arianto atas jasa-jasanya yang alhamdulillah berkat beliau dan karena Allah aku jadi bisa sehat alhamdulillah. Terus aku ketemu dengan dokter Arianto dan aku bilang, "Dok, gigi aku ini ketika kumat itu bengkak, dan ini tuh bener-bener yang gigi aku tuh, pipi aku tuh besar ya, terus berdarah. Jadi kayak ini gigi nih, terus ini dagingnya tuh kayak gede gitu loh, dan aku nggak bisa mingkem." Dan itu waktu bulan puasa dan aku belum ketemu dokter Arianto ya. Itu bulan puasa, gigi aku keluar darah,
gitu, karena ya itu dia mau numbuh tapi nggak kebagian tempat, jadinya terjadi pembengkakan. Aku minum obat dari vaskes pertama. Jadi karena belum ketemu dokter Arianto, jadi aku minum obat dari vaskes pertama dan itu cukup membantu ya. Tapi itu hanya bisa bertahan sebulan. Jadi setelah sudah sebulan aku kumat lagi. Dan sampai pada titik dimana aku ketemu dokter Arianto dan alhamdulillah dokter memberikan aku, ketika aku sudah ketemu dengan jadwal dokter Arianto nih, aku dikasih obat yang beliau bilang insya Allah karena Allah obat ini kamu tidak akan merasakan sakit lagi seperti kemarin-kemarin. Jadi kayak kalau kemarin kan aku minum terus sebulan kemudian sakit lagi, terus minum lagi sakit lagi. Tapi alhamdulillah setelah minum obat dari dokter Arianto, qadarullah Allah kasih kesehatan, aku tidak merasakan sakit lagi. Aku operasi gigi. Jadi ketika operasi gigi pun itu prosesnya nggak langsung ya, ke bulan Maret, April aku pertama ketemu dengan dokter Arianto dan aku operasi di bulan Agustus, dan itu prosesnya itu nggak langsung. Jadi pertama itu aku kontrol, yang kedua juga masih kontrol lagi, karena yang pertama kan aku dikasih obat, yang kedua pengecekan bagaimana keadaan gigi aku, apakah sudah better atau belum, yang ketiga masih pengamatan lagi deh kalau nggak salah, aku lupa, atau udah rongsen ya. Yang ketiga itu aku dirujuk untuk rongsen. Terus yang keempat hasil rongsennya, setelah habis dilihat hasil rongsennya aku langsung dijadwalkan operasi. Nah, ada satu hal lagi yang penting teman-teman perlu amati, ketika kamu berobat menggunakan BPJS, kamu lihat dulu vaskes kamu. Maksudnya yang kertas rujukannya itu aktifnya itu sampai kapan. Nah, aku melakukan kesalahannya itu di situ. Jadi aku itu lupa memperpanjang vaskes aku, otomatis harusnya jadwal aku bisa kontrol tindak lanjut operasi aku harus undur karena aku lupa perpanjang vaskes aku. Karena waktu itu dalam proses pengobatan itu aku sambil kuliah, jadi kuliah, kerja, dan berobat gitu, you know lah tektoknya kayak gimana ya. Jadi alhamdulillah aja, ya udah akhirnya undurnya sekitar 2 minggu deh kalau nggak salah. Jadi please perhatikan itu kalau kamu menggunakan BPJS ya teman-teman. Setelah aku operasi itu aku pertemukan oleh perawat dulu. Jadi perawat itu menjelaskan teknis bagaimana operasinya, apa saja yang perlu aku persiapkan. Kemudian setelah sudah beres semuanya, aku tes darah, biologi ya, rongsen ya, untuk keadaan aku benar-benar sehat atau enggak. Terus aku ketemu dokter anestesi untuk menjelaskan bahwa aku nanti dibius total, jadi aku tidak sadarkan diri. Jadi kurang lebih 1 jam dan habis itu aku sadar gitu. Jadi maksudnya selama operasi itu aku tertidur, jadi aku tidak sadar dan tidak tahu. Pokoknya bener-bener yang plek aja tidur. Dan setelah aku siap semuanya dan aku datang ke rumah sakit untuk persiapan operasi.